Oke, halo, apa kabar Sobat Investasi dimanapun Anda berada? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik, sehat, dan selalu siap untuk berkembang ya. Dan yang pasti kali ini Ivana sudah bersama dengan para narasumber-narasumber hebat luar biasa di sini. Dan kita akan membahas tentang seperti apa sih kabar dari Jawa Timur, terutama tentang promosi atau strategi mempromosikan investasi Jawa Timur. Seperti yang kita tahu nih ya Sobat Investasi, bahwa di Jawa Timur itu semakin kesini semakin luar biasa. Kira-kira ada apa di dalamnya, kemudian seperti apakah, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi. Langsung saja saya perkenalkan untuk narasumber saya yang pertama. Kali ini ada Bapak Yos Harmen, Direktur Wilayah 4 Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Republik Indonesia. Apa kabar Pak Yos? Kabar baik. Baik. Kemudian ada Ibu Dr. Insinyur Dia Wahyu Ermawati, MA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur atau DPMPTSP. Ibu apa kabar? Baik. Ya. Halo juga apa ya. kabar Sobat Investasi? Nah, ini dia. Kalau sudah ada Bapak Direktur, ada Ibu Kadis, kayaknya belum lengkap nih ya Sobat Investasi kalau kita belum menghadirkan pelaku usaha yang nanti juga akan berbagi cerita dan juga berbagi ini ya pengalamannya mungkin ya. Nanti ada Bapak Ali Masud dari Aprisindo. Bapak Ali apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita kenalan lebih jauh, kita cari tahu lebih jauh lagi seperti apakah strategi dalam mempromosikan Jawa Timur yang harapannya sebagai warga Jawa Timur nih, terutama ya Jawa Timur semakin kesini akan semakin melejit gitu ya. Pertama saya akan ngobrol dengan Pak Yos. Pak Yos, sejauh ini kebijakan pemerintah pusat dalam keikutsertaannya untuk mempromosikan investasi di Jawa Timur itu seperti apa Pak Yos? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi memang untuk kita mencapai target ekonomi 8%, kita butuh pemain baru dalam investasi. Oke. Pemain, jadi investasi adalah satu kunci. Karena itu kita terus mendorong agar kegiatan investasi, pelaku usaha investasi baik dari luar maupun dalam negeri itu menjadi berkembang di Indonesia untuk bisa menciptakan efek terhadap penyerapan tenaga kerja, penyerapan sumber daya alam, apalagi kita sekarang dalam program hilirisasi. Ya, betul. Yang akan menjadi penting buat kami, khususnya kepada Kementerian Investasi, dan memang PMA itu menjadi kewenangan pusat ya. Ya, betul. Jadi kami akan banyak tentunya keluar mencari PMA baru. Pasar-pasar tradisional yang selama ini Eropa dan Amerika, mungkin kita perlu evaluasi kembali untuk mencari pasar-pasar baru. Ya, di Asia saja cukup banyak pemain-pemain yang mungkin masih ragu-ragu masuk ke Indonesia. Dan juga kita manfaatkan satu lagi, memanfaatkan situasi makro global saat ini. Betul. Peluang-peluang baru yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mereka melakukan relokasi proyek investasinya di Indonesia. Apalagi Jawa Timur ini khususnya, kita tahu bahwa salah satu provinsi yang memiliki infrastruktur yang cukup baik ya. Dan juga kawasan industri ada Gresik, tol, jalan tol, apalagi sebentar lagi ada tol Surabaya Banyuwangi. Itu semua sangat mendorong terciptanya peluang-peluang baru untuk investasi asing di Indonesia. Tinggal bagaimana dikelola aja, tinggal bagaimana semakin kolaborasi dengan teman-teman pemerintah provinsi tentunya perlu untuk bisa menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Jawa Timur. Oke. Kalau untuk peran dari pusat sendiri Pak untuk mempromosikan investasi di Jawa Timur, apakah sudah dirasa maksimal atau sekarang selalu dilakukan inovasi-inovasi begitu? Baik, kami perlu sampaikan di sini bahwa Kementerian Investasi punya 9 titik pusat promosi investasi ya di seluruh dunia ya. We will sampai ke Australia, dan potensi untuk menyampaikan atau bertemu dengan pasar itu jauh lebih terbuka teman-teman dari kami sampaikan untuk kantor perwakilan ya. Karena itu sampai saat ini kami merasa memang informasi yang di kami sekarang ini untuk Jawa Timur masih bisa ditingkatkan, karena kami perlu menggali lebih jauh potensi hilirisasi tadi. Peluang hilirisasi sangat besar di sini. Dengan adanya roadmap
investasi, hilirisasi. Di terkait investasi tentunya ada peluang-peluang baru, ada pikiran-pikiran baru yang bisa kita tawarkan kepada calon investor yang ada di luar negeri. Karena itu Jawa Timur tadi saya sampaikan punya sumber daya, infrastruktur, kawasan industri ini bisa digali lebih jauh lagi, lebih buli lagi kita melihat peluang-peluang investasi baru. Kami merasa masih perlu untuk mendalami lebih jauh. Kolaborasi dengan teman-teman dengan PTSP tentunya sangat dibutuhkan dari sisi data dan informasi. Oke, secara dari Pak Yos pribadi, artinya melihat Jawa Timur ini sebenarnya masih banyak sekali peluang yang bisa ditingkatkan ya Pak Yos ya? Oke, saya ingin tahu sekarang dari sisi Ibu Dia. Ibu Dia, kalau melihat dari peluang atau potensi investasi yang ada di Jawa Timur sendiri, seperti apa Ibu? Ya, terima kasih Pak Yos yang sudah menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan secara nasional. Di Jawa Timur sendiri, Jawa Timur adalah provinsi yang menjadi hub untuk wilayah Indonesia bagian timur. Dari 19 provinsi di wilayah bagian Indonesia Timur, Jawa Timur memiliki peran yang cukup besar dalam mengangkat peluang dan potensi investasinya. Nah, contohnya untuk potensi investasi terkait dengan makanan dan minuman ya. Industri makanan dan minuman di Jawa Timur memang menduduki peringkat kedua setelah industri yang lainnya. Industri makanan dan minuman ini memiliki banyak peluang terutama di manufacture. Jadi dengan adanya manufacture yang memiliki persentase 31% untuk skala nasional, Jawa Timur memiliki peran yang cukup kuat untuk menjadi tempat produksi dan investasi bagi industri-industri makanan. Baik. Jadi kalau kita melihat potensi dan peluangnya, tidak hanya itu saja sebenarnya. Potensi yang lainnya adalah dia memiliki peran yang besar pula di bidang industri logam dan mineral non-logam. Juga memiliki lokasi yang bagus untuk pembangunan pelabuhan. Pelabuhan, iya. Ya. Pelabuhan-pelabuhan yang cukup besar di Jawa Timur seperti Tanjung Perak memang menghubungkan wilayah Indonesia bagian timur dengan pusat-pusat logistik chains dan supply chains. Nah, ada satu lagi pelabuhan yang cukup bisa diandalkan, terletak di wilayah utara pula di Probolinggo. Di Probolinggo ini ada pelabuhan Tanjung Tembaga. Memiliki kedalaman lebih dalam dibanding Tanjung Perak, maka memiliki peran yang besar pula untuk meningkatkan supply chains dan logistik chains untuk wilayah Indonesia Timur dan juga perkembangan investasi di Jawa Timur. Sehingga potensi-potensi tidak hanya di agriculture industri, kemudian juga dengan industri berat dan logam dan non-logam, juga di bagian utara ada industri turunan minyak dan gas. Baik. Jadi sebenarnya potensi Jawa Timur sangat lengkap. Banyak sekali ternyata ya Bu ya. Semuanya memanfaatkan bisa. peluang-peluang itu. Betul. Ya. Apalagi kalau misalnya sudah dikerjakan atau sudah dikolaborasikan dengan sangat baik, itu pasti akan sangat bersinergi dan bisa semakin membuat Jawa Timur ini peluangnya bisa luar biasa sekali ya Bu ya. Belum lengkap kayaknya kalau kita belum cari tahu juga dari sisi pelaku usaha gitu ya. Kira-kira seperti apakah investasi di Jawa Timur ini, Pak Ali? Bagaimana Bapak dalam keikutsertaan mempromosikan investasi di Jawa Timur ini sebagai pelaku usaha? Penting juga ini kita tahu ini. Monggo Pak Ali. Sebagai pelaku ekonomi atau usaha, khususnya kami di bidang persepatuan. Persepatuan Indonesia ya Pak ya. Kami adalah tergabung dalam Asosiasi Persepatuan Indonesia Jawa Timur. Ya. Cukup banyak industri besar, menengah, dan kecil. Kami juga tidak mau ketinggalan ikut mempromosikan Jawa Timur, bahwa Jawa Timur adalah oke. Bagaimana mempromosikannya? Terus terang, di anggota kami ada 100 perusahaan, Bu. Wow. Belum yang kecil. Yang kecil itu yang ada, besar ya, 100 itu ya Pak ya? Itu menengah dan besar. Kemudian yang kecil itu ada 500 perusahaan. Sentra industri kecil. Nah, untuk yang besar-besar dan menengah, kami promosi melalui satu
internal anggota kami. Baik. Anggota kami kalau ada rapat, kemudian dia sudah memperluas di mana dan sebagainya. Banyak anggota kami yang dulu di ring 1, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Gresik, sekarang sudah memperluas ke Nganjuk, ke Jombang, ke Ngawi, ke Caruban, dan sebagainya. Ini internal. Kemudian di luar internal kita ada tamu-tamu dari mitra kita, mitra anggota kita dari Jakarta dan sebagainya, mau investasi ke Jawa Timur, join venture dan mendirikan sendiri. Itu juga kita informasikan. Mau di ring 1 upahnya mahal, kalau ring 2 dan ring 3 upahnya murah. Hampir ada mirip opsi-opsinya dengan, hampir mirip dengan Jawa Tengah. Kemudian kita mempromosikan melalui terus terang tamu-tamu kita dari luar negeri. Jadi pintunya bisa melalui Kadin, bisa melalui Apindo, bisa melalui Forecast. Itu banyak kita pintu informasikan bahwa SDM untuk industri alas kaki siap. Yang kedua, tempat yang murah, yang mahal ada. Dan baik. Ekspor kita, pelabuhan kita seperti disampaikan oleh Ibu Dia tadi, bahwa banyak pelabuhan, mau melalui pelabuhan Gresik, Lamongan, Probolinggo maupun Surabaya. Artinya lebih mudah untuk menjangkau berinvestasi di Jawa Timur ya. Kami support membantu promosi Jawa Timur. Sejauh ini Pak Ali apakah sudah mengajak teman-teman yang lain untuk juga turut berinvestasi di Jawa Timur? Terbukti sekarang industri yang dulu di Nganjuk sedikit sekarang sudah banyak yang padat karya. Kemudian sampai di Caruban, Madiun sudah. Kemudian sampai Ngawi, Lamongan, Probolinggo maupun di Bojonegoro. Nah, ini sudah banyak sambil merata Jawa Timur. Artinya memang sudah terajak ini teman-teman pelaku usaha yang lain juga untuk turut juga berinvestasi di Jawa Timur ini. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak Ali ya. Pak Yos, seperti yang disampaikan Pak Ali tadi bahwa ternyata di Jawa Timur ini luar biasa sebenarnya, mudah sekali untuk dijangkau, jadi mudah sekali untuk para investor mungkin atau ya untuk bisa masuk begitu. Seperti juga disampaikan Ibu Dia tadi. Nah, sekarang dari sisi Pak Yos sendiri, seperti apa melihat potensi dan juga peluang investasi di Jawa Timur ini setelah dua narasumber kita menjelaskan tadi? Silakan Pak. Baik, tadi kita sudah melihat mendengar langsung dari Ibu Kadis dengan pelaku usaha sendiri, kita melihat bahwa khususnya yang paling kita lihat indikasinya jelas kuat tadi dari asosiasi alas kaki ya. Jadi selain tadi Ibu bilang Manmin, alas kaki sekarang di tren. Dan ini anggotanya, kalau pemantauan kami itu banyak pada anggotanya dari asing. Ini indikasinya apa? Berarti asing memang punya minat khusus, udah tertarik dengan Jawa Timur ya, karena trennya tadi bertumbuh untuk alas kaki di Jawa Timur. Kita diskusikan. Karena di sini untuk ekspor sudah oke, untuk sumber daya manusia juga tersedia, lokasi juga luas, dan kawasan industri juga banyak. Nah, karena itu ini menjadi satu kondisi yang menjadikan kita lebih yakin, lebih confidence untuk memasarkan. Tadi sempat disinggung tadi mengenai kolaborasi antara pengusaha lokal dan asing. Ini salah satu yang kita inginkan sebenarnya. Kita ingin jangan 100% asing semua, bukan. Dalam satu project itu ada kolaborasi dengan pengusaha lokal. Nah, pengusaha lokal Jawa Timur ini punya kapasitas yang cukup baik. Orang tahu Crazy Rich itu bukan dari Bandung, dari Surabaya. Jawa Jadi Timur, Surabaya. Kapasitas cukup kuat. Jadi untuk berkolaborasi dengan asing itu punya potensi besar. Karena itu memang tidak salah kalau memang Jawa Timur harus punya mimpi lebih besar. Harus ya. Dia punya lebih besar lagi mimpinya. Kalau sekarang baru 9,2% share atau kontribusi terhadap minimal realisasi investasi, kok bisa lebih besar lagi sampai 10% mungkin, karena potensi yang sangat besar. Termasuk tadi hilirisasi. Jadi yakin ya Pak, ya optimis sekali, ya. Dan kita tahu banyak proyek-proyek tidak hanya sepatu, alas kaki, petrokimia di sini juga kuat sekali ya. Cuma beberapa terganjal aja kemarin dengan adanya kondisi global ya, beberapa proyek petrokimia yang besar, juga pelabuhan masih besar potensinya di sini. Jadi kami tidak ragu kalau di Jawa Timur, karena ini menjadi top 5 yang harus kami jaga terus. Ini dari wilayah kami, itu wilayah Jawa Timur. Ini agar terus memantau dan mendukung sepenuhnya
terutama khusus iklim investasi Jawa Timur akan Oke. lebih baik ke depan. Iya, siap. Jadi optimis sekali nih Pak Yus juga ya, yakin sekali bahwa Jawa Timur akan bisa jauh lebih berkembang dan bertumbuh lagi ya Pak Yus ya. Oke, Ibu Dia, sejauh ini langkah apa Ibu yang sudah dilakukan DPM PTSP untuk mempromosikan Jawa Timur yang ternyata memang peluang dan juga potensinya besar sekali ya Bu ya? Gimana Ibu? Jadi untuk mempromosikan seperti yang tadi Pak Yo sampaikan, kita memiliki strategi yang memiliki peluang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Iya. Jangka pendek kita melakukannya dengan melakukan webinar. Oh, webinar, Ya, baik. kita namai webinar series. Ya, webinar series ini kita lakukan untuk melakukan promosi, menjajaki perusahaan-perusahaan ataupun investor-investor asing di negara asalnya dengan melakukan presentasi dari secara online. Iya. Kita tampilkan potensi, peluang, kelebihan-kelebihan Jawa Timur dan juga investment project ready to offer. Kita tawarkan ke berbagai perusahaan yang saat itu dikoordinir oleh KBRI, KJRI maupun Chambers of Commerce di negara tersebut. Oke. Contoh, misalnya di Hong Kong, di Amerika, di Australia, di Belanda, di Jerman, di Cina maupun di Korea ataupun di Jepang dan negara lainnya. Oleh karena itu kita namanya webinar series. Oke. Kenapa kita namanya series? Karena akan terus berlanjut. Iya. Kita akan tampilkan proyek-proyek yang sesuai dengan kebutuhan demand dari negara tersebut. Oke. Misalnya negara tersebut rupanya banyak demand ke arah ini, maka kita lakukan penyusunan materi yang menyesuaikan dengan negara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka mendapatkan informasi dari webinar, karena mereka akan mempelajarinya, maka beberapa waktu kemudian saat kita melakukan kunjungan dan bertemu secara offline, maka akan muncul perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar berminat terhadap investment project ready to Akan offer terbaca di situ ya Ibu ya? Ya, karena ada cukup waktu bagi mereka untuk mempelajari, Betul. sehingga waktu yang digunakan mereka itu akan memastikan apakah mereka ingin bertemu dengan kita dan menanyakan hal-hal yang lebih khusus, spesifik, dan bahkan mungkin membuat janji untuk berkunjung ke lokasi. Oke, baik. Ketiga, kita juga melakukan semacam fasilitasi bagi mereka yang telah tertarik, maka kita akan dampingi, kita layani, kita lakukan meeting atau fasilitasi dengan pihak-pihak terkait supaya mereka bertemu dengan stakeholder yang akan membantu. Oke. Jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan. Iya. Tidak hanya itu saja, kita juga Ada melakukan semacam pengembangan Inovasi mungkin Ibu ya. Inovasi. Yang sudah dijalankan apa Ibu inovasinya Bu? inovasi-inovasi, di mana inovasi ini kita lakukan untuk membuat pihak investor tertarik dengan Jawa Timur. Tentu saja inovasi tidak dilakukan sendiri, Betul. tapi dengan betul. kabupaten kota. Ya. Mengingat materi-materi ataupun bahan-bahan itu semuanya ada di kabupaten kota. Oleh karena itu, kita membuat semacam challenge kepada seluruh kabupaten kota untuk membuat investment project ready to offer. Proyek investasi yang layak dan cepat ditawarkan, di mana iPro yang kita singkat iPro itu adalah clean and clear. Nah, ini Clean kita and clear. gali terus-menerus. Iya. Maka inovasi yang sudah kita bentuk, iPro yang sudah clean dan clear, kita masukkan dalam suatu laman yang dinamakan Point Jatim. Point Jatim, apa itu Point Jatim? Menarik ini. Potensi of investment in East Java. Oke. Point Jatim. Suatu biasa. laman atau platform yang kita buat, di situ akan menampilkan seluruh informasi terkait infrastruktur, jarak dari satu tempat ke tempat lain, kawasan industri, detail investment project ready to offer, bahkan informasi terkait data pendukung. Oke. Jadi mari Bapak Ibu bisa menyaksikan pada website DPM PTSP Provinsi Jawa Timur, dan juga di situ akan bisa diklik Point Jatim. Oke, di sana akan banyak sekali informasi yang penting dan mudah untuk bisa sobat investasi dapatkan di sana. Begitu ya Bu Dia Betul. ya. Oke. Pak Ali, kalau Pak Ali tadi sudah menjelaskan bahwa sejauh ini memang sudah ada dan sudah terbukti
banyak ya rekanan-rekanan atau mungkin pelaku-pelaku usaha yang lain untuk bisa bergabung dan juga membantu mempromosikan investasi Jawa Timur ini. Kalau dari Pak Ali sendiri sebenarnya kenapa Pak Ali harus melakukan itu? Kenapa dianggap penting? Kepentingan kita di samping, maaf ini, kita tidak cukup hanya berkembang di satu daerah, Setuju. tapi kita ingin memperluas, Ya. karena peluangnya luar biasa. Permintaan sepatu Amerika dan Eropa itu luar biasa. Kenapa kok bisa minta ke Indonesia? Ini kami ceritakan, adanya perang dagang antara Cina dengan Amerika, di mana Amerika akan mengenakan biaya masuk itu 20 sampai 25. Oke. Daripada biaya masuk distorkan ke Amerika, mending orang Cina, orang Korea, orang Taiwan, ini kelompok-kelompok bisnis pindah ke Indonesia, Keren. khususnya ke Jawa Timur. Oke, iya. Dia ketemu dengan Jawa Timur, dia ada namanya klub atau komunitas, komunitas Korea, komunitas Taiwan, komunitas Cina. Mereka kumpul di situ mencari investasi mana yang murah, yang tenaga kerjanya siap, bagus, gitu ya. Kemudian fasilitas perizinan dan pelayanan dan sebagainya. Jadi ini peluang justru harus dimanfaatkan oleh pengusaha kita dengan joint venture atau maaf ini mungkin dia mencari sendiri nggak apa-apa. Tapi prinsipnya pengusaha-pengusaha dari negara Cina yang kena BM tinggi, kita ingin manfaatkan supaya masuk ke Jawa Timur dengan difasilitasi oleh Dinas Perizinan Kabupaten Kota, kemudian dari BKPM pusat memfasilitasi, saya kira lengkap, cukup. Makanya dengan senang masuk ke Jawa Timur. Oke, kalau dari Pak Ali sendiri harapannya apa ini dengan peluang atau potensi investasi yang ada di Jawa Timur ini? Harapannya yang jelas tenaga kerja terserap. Ini banyak anak milenial yang perlu diberikan pekerjaan. Oke, setuju. Khususnya teman-teman perempuan yang disenangi oleh pabrik sepatu, garment, mebel itu pasti SDM yang perempuan. Jadi nggak ada gender. Yang kedua, kenapa kita senang terhadap ini? Pasti tumbuh dan berkembang ekonomi kerakyatan. Dan yang ketiga, supporting industri, industri alas kaki, kayu, plastik, karet, besi dan sebagainya akan tumbuh. Sehingga satu industri digarap secara full, maka tumbuh supplier industri yang akan mengerubung atau yang akan support-nya. Dan akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih maksimal lagi pastinya Pak Ali ya. Oke, Pak Yos, setelah mendengarkan juga dari penjelasan Pak Ali tadi, ternyata memang banyak sekali peluang potensi investasi di Jawa Timur begitu ya. Harapan dari pelaku usaha adalah sudah disampaikan oleh Pak Ali tadi. Nah, kalau harapan dari Pak Yos sendiri seperti apa kira-kira melihat peluang atau potensi investasi di Jawa Timur ini? Baik, yang pertama tentunya kami ingin juga realisasi investasi di Jawa Timur terus meningkat. Itu yang penting karena kebetulan wilayah saya, kami di wilayah 4. Yang kedua, harapan kami adalah dengan tumbuhnya investasi besar di Jawa Timur, itu juga bisa berkolaborasi dengan UMKM. Itu yang paling penting. Betul. Ya kalau mobil dulu buat mobil di Indonesia lalu banyak banget itunya UMKM, ya spare partnya segala macam. Dengan adanya tumbuhnya investasi besar di situ, ya mana ada Freeport, ada besar-besaran nama besar yang ada di Jawa Timur ini, harapan kami tidak hanya dia berkembang sendiri. Jadi harapannya pelaku usaha UMK di Jawa Timur bisa berkolaborasi dengan mereka, masuk dalam lingkaran supply chain-nya, tapi tentunya perlu ditingkatkan kapasitas UMK-nya. Nah, itu yang paling penting. Itu PR besar. PR-nya Budiaka itu? Itu Pemprov Jawa Timur menjadi PR yang penting. Lalu yang berikutnya karena potensi masih besar, mungkin bentuk-bentuk promosi yang lebih milenial lagi. Kadang kita lihat blogger banyak hanya pariwisata. Mungkin nggak blogernya bicara industri. Bisa digodok ini kayaknya ya. Kan? Lalu dia masuk ke komunitas Korea tadi, ngobrol di sana. Lalu apa sih sebenarnya? Itu
blogger seperti itu mungkin lebih banyak gampang ditangkap daripada kita selama ini mungkin yang konvensional. Jadi mengikuti eranya juga ya. Betul. TikToker kita jangan TikToker hanya kuliner saja, hanya wisata saja, tapi juga investasi industri yang terkait dengan hilirisasi. Potensi hilirisasi yang paling penting. Siap. Mungkin itu sumber daya. Dulu pernah ada duta investasi ya Bu ya? Ada ya? Di Jawa Timur. Mungkin bisa dinaikkan lagi untuk mereka menjadi pelaku-pelaku promosi atau tadi itu. Ya, untuk bisa mempromosikan lebih segmented lagi ya. Iya. Saya kira itu. Tapi yakin dan optimis Jawa Timur pasti lebih berkembang lagi ya Pak Yos ya. Saya kira promosi industri ini harus diangkat tuh. Harus ya. Ada industri kecil melalui sentra, ada industri menengah dan industri besar. Industri besar ekspor. Nah, yang ekspor ini contoh aja. Ada perusahaan namanya PT Global W Internasional di Madiun. Ibu bayangin Madiun loh gitu. Ternyata ada pesanan World Cup FIFA sepatu bola itu buatan Madiun. Wow. Itu yang perlu diangkat. Keren banget, yang mungkin sedikit terlupakan atau mungkin belum tersentuh ya Pak Ali ya. Tapi ini yang perlu kita. Loh, Madiun bisa gitu. Bisa. Dan ini kelas dunia. Wow, iya. 2025, 2026, 2025 dia mendapatkan order dari FIFA untuk membuat sepatu. Membuat bola sepak ya, yang itu dipesan. Nah, itu luar biasa kalau itu dijadikan promosi investasi di bidang industri. Iya, baik. Sekarang Ibu Diah nih, kira-kira Ibu apa nih harapannya setelah melihat ternyata potensinya luar biasa ya dari pelaku usaha sudah menjelaskan, dan Pak Yos tadi juga sudah sedikit saya sebut mengingatkan mungkin ya bahwa ternyata memang sebenarnya ada banyak cara juga untuk lebih mempromosikan karena banyak sekali ini Bu peluangnya. Seperti apa Ibu? Baik, kalau bicara harapan tuh harapannya sangat besar ya, terutama untuk kemajuan investasi. Namun harus dibarengi dengan berbagai perencanaan yang cukup bagus. Di Jawa Timur ada 5 klaster gerbang Kertasusila, klaster Selingkar Wilis, klaster Bromo Tengger Semeru, klaster Ijen, dan klaster Madura. Yang saat ini sedang berkembang adalah klaster gerbang Kertasusila. Sementara potensi banyak sekali juga ditemui di wilayah gerbang Selingkar Wilis, Bromo Tengger Semeru, Ijen, dan wilayah Madura sebenarnya. Nah, oleh karena itu harapan kami kita bisa mengembangkan di wilayah-wilayah yang lain selain wilayah Ring 1 tadi yang di wilayah utara. Nah, kawasan industri pun sekarang cukup berkembang. Dari 12 yang sudah ada existing, maka insya Allah akan berkembang 6 pengembangan calon kawasan industri. Nah, kenapa calon kawasan industri ini akan merambah wilayah-wilayah bagian barat. Ya. Nah, di mana ini tadi seperti yang disebutkan Pak Ali, wilayah-wilayah yang cukup potensial untuk cukup strategis juga ya, Ibu ya. Untuk padat karya ya. Selain dengan upah yang cukup rendah, mereka juga memiliki potensi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Maka wilayah-wilayah seperti Ngawi, Tuban, Nganjuk, Madiun, dan Bojonegoro, Jombang, bahkan satu kawasan industri di wilayah Banyuwangi nantinya akan juga muncul. Nah, ini memberikan peluang-peluang harapan besar ke depan investasi yang merata di wilayah Jawa Timur. Ya, jadi baik, terima kasih Ibu, luar biasa sekali ya. Jadi sobat investasi ternyata memang di Jawa Timur ini mempunyai peluang dan juga potensi untuk investasi yang jauh lebih bisa dikembangkan lagi. Tunggu aja, sebentar lagi semuanya akan terwujud insya Allah ya, amin ya. Terima kasih Pak Ali, Pak Yos, Ibu Diah ya. Sobat investasi, kita sudah semakin kenal bagaimana investasi di Jawa Timur. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan atau memberikan insight yang luar biasa
biasa, lebih bangga sebagai warga Jawa Timur dan lebih bangga pastinya untuk bisa semakin berinvestasi di Jawa Timur lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam tema lain yang sangat luar biasa juga pastinya ya. Jangan lupa share video ini kalau misalnya memang ini berguna, sudah pasti berguna ya. Jadi sebarluaskan, share yang banyak supaya masyarakat kita jauh lebih bisa mengenal lebih baik lagi seperti apakah investasi di Jawa Timur itu.